Headrest masih bisa menopang kepala ya, meskipun lebih ya, tapi it's okay lah. Karena kan mobil ini memang khusus untuk dalam perkotaan. Terus untuk headroom masih banyak kosong. Artinya masih cukup luas. Untuk kaki, setirnya lembut banget teman-teman ya. Enteng. Dengan satu tangan aja nih, enteng banget. Padahal bannya udah diganti nih. Ini sebenarnya untuk tipe yang udah dimodif ya. Jadi di sini nih, kamera mundurnya di sini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Sekarang kita berada di Finfast Palembang teman-teman. Nah ini baru aja diresmikan ya teman-teman. Jadi kita mampir ke Finfast Palembang ini. Oke teman-teman, kita sekarang mau lihat-lihat ya. Ini ada Finfast VF3. Oke, nah VF3 ini teman-teman ya, lucu banget ini untuk warna-warnanya. Nanti kita lihat ya, yang di sana tuh ada banget. Ada banyak beberapa warna ya, seperti kuning, terus juga ada biru. Jadi warnanya ini lucu-lucu. Kita sekarang mau lihat dulu di warna putih. Nah, ini kebenaran warna putih ini teman-teman sudah sedikit dimodifikasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, ini ada pilihan option ya, option untuk velgnya. Nih, kalau ini kan velgnya ini udah diganti nih, pakai velg race. Nah, sedangkan kalau misalnya standarnya di sini teman-teman. Nih, bisa lihat ya. Nih, ini untuk velg standarnya dari VF3. Ini warnanya hijau. Oke, kita lanjut dulu untuk yang warna putih yang sudah dimodifikasi. Kebenaran kita sudah pegang juga kuncinya nih. Ini kuncinya seperti ini ya teman-teman ya. Mobilnya lucu, 2 pintu, cocok banget untuk kalian yang mau jemput anak sekolah ataupun mau hanya sekedar ke tempat olahraga. Ini mobilnya simpel banget teman-teman. Meskipun mobilnya kecil teman-teman ya, ini jarak tempuhnya lumayan jauh teman-teman, hingga 216 km. Nah, 216 km kalau untuk di dalam kota ini cukup lumayan teman-teman ya. Kalau kita menghabiskan di 100 km aja per hari, itu udah sibuk banget tuh hitungannya. Apalagi ini di 216 km. Nah, terus teman-teman ya, ini garansinya lumayan panjang kalau misalnya kita melakukan pembelian dengan secara tanpa sewa baterai. Ini digaransinya sampai 7 tahun teman-teman, garansi motor listriknya, atau di 175.000 km. Nah, untuk harga teman-teman ya, kita jelasin dulu untuk harganya. Ini di Palembang, termasuk baterai, kita nggak sewa, itu 245 jutaan teman-teman, untuk OTR Palembang ya. Sedangkan kalau misalnya kita mau sewa baterai, itu di 165 juta. Bayangkan ya, mobil listrik harganya 165 juta. Nih, teman-teman cari di mana lagi ya. Tapi kita harus bayar per bulan ya, sekitar 200 ribuan untuk bayar sewa baterainya. Tapi jaminannya itu seumur hidup teman-teman. Sewa baterainya untuk jaminan baterainya seumur hidup ya, karena kita kan sewa untuk dari Finfast. Oke, lanjut kita mau lihat isi di dalam ini nih. Oke, jadi teman-teman untuk VF3 ini, khusus VF3, jadi ini bonnetnya atau kap mesinnya ini nggak bisa dibuka secara biasa ya, seperti mobil-mobil biasa itu nggak bisa teman-teman. Dia langsung di sini nih, langsung ngebuka, tapi langsung orang bengkel. Kita jangan coba-coba untuk buka, karena kan digaransikan oleh Finfast ya untuk baterainya. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Untuk bagian depan, ini grillnya seperti ini ya, logo-logo V seperti itu ya, melambangkan Finfast. Dan di tengahnya ini ada chrome. Nah, untuk headlampnya ini proyektor, ini bohlam lampu senja. Kita akan coba nyalakan. Kita lihat dulu. Nih, ini lampunya udah proyektor teman-teman, meskipun masih berwarna kuning ya. Ini lampu senjanya di atas, dan lampu sennya ini bohlam ada di atas. Terus di bawahnya untuk bumper teman-teman, ini bumpernya berwarna ya hitam drop ya, langsung menyatu ke over fender di sebelah kiri. Nggak ada fog lamp teman-teman, di sini hanya lampu sen di sebelah sini. Oke, kita sekarang coba lihat di bagian desainnya ya, desain samping ini kebetulan yang warna putih udah dimodifikasi nih, pengepul mobil. Aku nggak tahu ya ini dimodifikasi pengepul mobil atau gimana. Nah, ini untuk desain pintunya ini seperti langsung nyatu ya, nyatu ke belakang. Terus di sini untuk pengecasannya teman-teman. Nah, jadi untuk pengecasannya, mobil ini sudah support CCS Type 2. Jadi DC. Kalau misalnya dari 10% hingga 70% itu hanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih ya 30 menit saja. Nah, itu setelah di 30 menit, setelah 30 menit untuk lanjut ke 80 hingga 100%-nya, dia prosesnya agak sedikit melambat, teman-teman. Jadi proses untuk chargernya setelah 70 itu melambat. Karena apa? Karena untuk melindungi dari baterai Finfast VF3 ini teman-teman. Itu salah satu tujuannya. Kenapa dia melambat. Nah, kita mau lihat dulu untuk bagian belakang. Nah,
Itulah mengapa mobil ini cocok bagi kalian yang hanya untuk mobilitas di dalam kota, seperti antar jemput anak sekolah, terus misalnya kita mau main ke, ya mau main padel kayak gitu kan. Ini cocok banget, tapi memang kapasitasnya nggak banyak teman-teman. Cukup lah kalau mau bawa teman-teman, ini ada 4 orang lah, ya 4 orang. Ini ada headrestnya juga dua-dua, teman-teman, jadi 4. Kalau misalnya kita kepepet nih, mau bawa barang ya, kita kepepet mau bawa barang, bisa aja teman-teman, kita lipat di kursi belakang ini secara bersamaan. Nah, jadi gini ya, kalau mau bawa barang, Finfast ini sebenarnya bisa teman-teman. Nih, ini tadi di sana ya, itu muat. Tapi kebenaran saya pegang kamera, jadi saya nggak bisa ngangkat ke sana. Ini muat teman-teman ya, kalau misalnya kita mau ngangkat barang dan sebagainya, masih bisa lah, masih oke, masih bisa masuk barang. Bukan berarti dia nggak bisa bawa barang. Oke, kita naikin dulu, nanti akan saya coba teman-teman untuk duduk di kursi belakang dari Finfast ini. Oke, kita tutup lagi. Nah, ini untuk lampu belakangnya ya. Coba kita nyalakan lagi. Nah, ini view dari lampu belakang dari Finfast VF3. Nih, ini lampu senjanya, ini lampu mundur, ini lampu sen, dan lampu remnya ini sepertinya ya, lampu remnya. Ini ada emblem Finfast VF3 maksudnya. Nah, di sini untuk ngebuka tadi di sini teman-teman. Nah, ini ada kamera belakang ya, rear kamera. Untuk dari lampu plat nomor ini sudah LED. Lampu plat nomor LED, lampu sennya bohlam. Oke, sekarang kita sudah selesai semua ya. Kita mau masuk ke dalam bagaimana isi dari Finfast VF3. Oh ya, jangan lupa teman-teman, dia sudah menggunakan antena shark fin ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian belakang dulu nih. Jadi kalau mau masuk ke bagian belakang, teman-teman angkat ini nih untuk di Finfast F3. Nih, ini ya. Sambil majuin. Nah, dorong aja. Sebenarnya mudah teman-teman. Kita angkat ini, dia langsung maju. Sekarang kita coba masuk ke duduk di sana. Ya. Oh. Nah, gini teman-teman. Dengan tinggi 173, headrestnya masih bisa menopang kepala saya. Ya. Nih, saya geser. Headrest masih bisa menopang kepala. Ya, meskipun lebih ya. Lebih. Tapi it's okay lah. Karena kan mobil ini memang khusus untuk dalam perkotaan. Terus untuk headroom masih banyak kosong. Artinya masih cukup luas. Untuk kaki, nih, ini untuk kaki ya teman-teman, dengan tinggi 173 mungkin ya. Untuk orang dewasa dengan seukuran saya itu nggak disarankan ya untuk duduk di sini. Tapi kalau kepepet itu masih bisa. Nih, headroomnya masih ada, headrestnya masih bisa menopang. Terus, tapi untuk leg restnya, nih leg restnya mepet banget teman-teman. Ya mungkin memang ini untuk diperuntukkan di belakang ini untuk anak-anak. Itu yang lebih cocok, bukan untuk orang dewasa. Kita di sini dapat safety belt, terus juga ini ada cup holder, sama di sini juga dapat cup holder. Oke, sekarang kita duduk di baris depan. Dengan tinggi 173, nyetir di sini, reclining, bisa sliding. Beginilah ketika saya duduk di Finfast F3 dengan tinggi 173. Kita mau lihat dulu ya. Untuk setirnya bisa diatur enggak? Oh, sayang sekali setirnya nggak bisa diatur sebenarnya. Setirnya lembut banget teman-teman ya. Enteng. Dengan satu tangan aja nih, enteng banget. Padahal bannya udah diganti nih ya. Bannya udah diganti, velgnya udah diganti, ya udah dimodifikasi lah ya. Tapi masih enteng banget. Untuk duduk, posisi duduk ya teman-teman nih. Ini posisi duduk saya di Finfast F3. Dengan tinggi 173, emang ya kaki saya ini banyak lebihnya teman-teman. Banyak lebih. Nah, terus kalau misalnya mau nyetir, kaki saya kan masuk nih, masuk ke dalam. Ya, masih bisa teman-teman sebenarnya untuk tinggi di 173 ini masih bisa. Nih, bisa dilihat ya. Tinggi saya kan pastinya kita selonjoran nih. Kita coba kayak gini. Oke. Nah, untuk persnelingnya teman-teman, untuk PRND-nya di sini nih. Nih, ada di sini ya. Ada di sini. Terus untuk lampuannya ada di sini, untuk perlampuannya. Nih, kebetulan lampunya saya sedang nyalain. Kita matiin. Ini di sini. Untuk wipernya juga di sebelah kiri. Jadi, fungsi untuk tuas di sebelah kanan ini untuk perpindahan
giginya. PRND ada di sini semua ya, teman-teman. P-nya tinggal tekan. RND ada di sini. Kita coba kamera mundur. Nah, ini teman-teman. Ini sebenarnya untuk tipe yang udah dimodif ya. Jadi di sini nih, kamera mundurnya di sini. Nah, ini karena udah dimodif ya. Jadi kaca spionnya langsung bisa ngerekam kayak gini. Oke, begini setirnya teman-teman ya. Logo F ada di sini. Nah, untuk head unitnya ini bisa ada pilihan browser web, EV, terus ada lagi kendaraan berkendara, media, panduan pemilik, pengaturan servis telepon. Pengaturannya ini Bluetooth-nya ya. Oke, Bluetooth. Simple sih. Simple banget teman-teman. Cocok banget kalau misalnya teman-teman yang nggak mau mobil-mobil yang ribet. Inilah mobilnya. Ada mode berkendara nih, eco dan normal. Mode merayap juga ada, kendaraan perlahan bergerak maju saat pedal rem dilepas. Ini kayak crawler ya, crawler di mobil-mobil off-road. Memang gaya-gayanya teman-teman, mobil ini seperti kayak Jimny kayak gitu ya, boxy kayak gitu. Jadi hebatnya itu disematkan ini mode merayap kayak di off-road ya, kayak crawler kayak gitu. Ini mode derek juga ada, mode traction control nih ada juga nih. Terus ini, nah ini nih kamera nih, bunyi hambatan saat parkir. Oh, kameranya. Peringatan kecepatan berlebih, alarm anti pencurian, respon kunci pintu berdasarkan kecepatan, pemantauan GPS. Ini informasi pengemudi trip A. Oh, odometer di sini. Mode service wiper. Oh, di sini ada juga. Nah, untuk dari teman-teman mungkin bertanya ya, ada MID-nya nggak? Nah, MID-nya jadi emang ini kosong teman-teman ya. MID-nya nggak ada. Jadi untuk di beberapa tipe VinFast itu langsung nyatu di head unit seperti ini nih. Nih head unitnya di sini ya. Kecepatan berkendara nih ada di sini. Terus untuk posisi tuasnya ada di sini. Sisa dari baterai ini 37% dan jaraknya ada di sini nih. 81 km. Jadi yang di sini dipindahin di sini. Simpel banget kan ya jadinya. Jadi nggak perlu lagi noleh ke sini, semuanya ada di sini di satu head unit. Nah, di bawahnya teman-teman ini untuk dari membuka dari power window-nya ya. Kalau mobil-mobil lain itu biasanya power window-nya ada di door trim, tapi beda teman-teman. Untuk VinFast VF3 ini nih, ada di sini nih. Kita coba ya. Tuh. Terus juga nih. Nah, ini untuk lampu hazard, ini untuk volumenya ada di tengah, dan ini untuk lock dari semua pintu. Jadi di tengah-tengah teman-teman untuk aksesnya. Nah, selanjutnya teman-teman, nih ini untuk arah semburan AC, ini lengkap ya. Di depan sama di kaki, terus di kaki saja, lalu ada front defogger teman-teman. Lalu ada juga untuk defogger saja nih. Ini untuk fan-nya, ini untuk suhunya. Di bawah sini teman-teman ini kosong. Ini juga kosong untuk tempat penyimpanan handphone atau dompet. Nah, di tengah sini ini untuk meletakkan kunci atau keyless-nya ya. Jadi mobil ini kalau misalnya mau dinyalakan pertama itu harus menekan rem ya, menekan rem lalu di sini teman-teman. Nih. Nah, ini untuk dari ada cup holder di sini untuk tempat minuman. Ini untuk sun visornya udah ada vanity mirror. Meskipun belum ada lampu tapi masih oke. Nah, ini kebenaran teman-teman ya, untuk dari mobil ini udah ada sedikit perubahan atau modifikasi. Jadi kalau misalnya mau mundur ini normalnya ini bisa nih, normal ya. Tapi ini sebenarnya dashcam. Kalau misalnya kita mundur, nah dia langsung jadi kamera belakang. Sini ada lampu halogen. Terus di sini ada sun visor, nggak ada kaca. Ini hand gripnya sudah auto folding. Joknya ini bahan kain, tapi dia sedikit sporty ya, karena sudah ada headnya seperti ini, bukan yang kayak biasa itu. Ya meskipun masih model pocong, tapi udah oke sih. Ini sepertinya sudah ada headrestnya ini. Nah ini bahannya fabric ya, fabric sampai ke sini juga bahannya fabric. Oke, sekian review kita mengenai VF3 ini teman-teman. Kita sekarang berada di VinFast-nya Palembang yang baru saja diresmikan teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau cari-cari mobil VinFast ini banyak sekali ya, bisa dilihat nih. Ini nih keren banget nih.
Ini tipe apa ya? Aku belum paham nih. Tuh, Nerio Green. Ini cakep banget nih untuk modelnya. Ini semuanya ada di Finfast Palembang. Untuk kontak marketing nanti saya sediakan di deskripsi ya, teman-teman ya. Sama juga nanti bisa langsung kontak-kontak ke sana. Nah, untuk informasi lagi teman-teman, ini warna dari Finfast F3 ini lucu-lucu nih. Nih, kita lihat dulu ya. Ini yang standarnya, ini dengan velg standar. Yang kalau misalnya teman-teman maunya ini velg standar nih, ini velg standarnya. Terus warnanya ini warna green ya. Terus di depan sana tuh ada juga tuh warna yellow dual tone nih, yellow dan juga atasnya itu white. Sama di sana itu seperti apa ya, biru langit kayak gitu ya. Di atasnya juga warna putih. Oke, sekian reviewnya teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.